Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema terhina karena hutang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'adzanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid As-Salam Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu artinya hubungan sosial antara sesama manusia, sesama muslim. Yang kita bahas adalah terhina karena hutang. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka hutang artinya adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Uang yang dipinjam dari orang lain. Nah, perbuatan ini mendatangkan kehinaan. Ini yang akan kita kupas. Meminjam uang dari orang lain, perbuatan ini mendatangkan kehinaan. Tema ini penting karena semua orang tidak lepas dari hutang piutang. Oleh karenanya Islam sebagai ajaran agama yang sempurna
maka juga mengatur tentang hutang ini, sehingga tidak ada yang mendapatkan bahaya dan tidak juga membahayakan orang lain. Dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya pribadi menulis sebuah buku yang berjumlah halamannya sekitar 100-an lebih dengan tema terhina karena hutang. Nah, ini nanti mungkin bisa di-download bukunya, dan saya menulis buku itu saya tidak menjual, tidak seperti yang lain dijual kemudian diambil manfaatnya. Saya nulis buku, ada beberapa yang saya tulis, ada sekitar 15, saya tidak jual, saya wakafkan untuk kaum muslimin. Jadi kalau seandainya ada yang ingin mendownload, mencetak, dibagikan gratis, dipersilakan, dan tidak diperbolehkan untuk dijual. Silahkan di Google Drive juga bisa dicari di internet. Terhina karena hutang, tulis saja terhina karena hutang Ahmad Zainuddin Al-Banjawi, pasti ada insyaallah. Baik, sekarang kita ingin bahas poin pertama dulu, adalah apa hukum berhutang dalam Islam. Maka jawabannya, hukum berhutang dalam Islam adalah sesuatu yang mubah, boleh. Ya, sesuatu yang mubah atau boleh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah, yaitu berinteraksi, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menulisnya. Bermuamalah tidak secara tunai artinya hutang piutang, meminjam uang atau barang yang dikembalikan. Maka hendaklah kalian menuliskannya. Kalau ada hutang di antara kita, maka tulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulis dengan yang benar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hutang itu boleh. Agar menguatkan dalil ini, kita ambil perkataan para ulama. Seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di dalam kitab tafsirnya beliau berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadhihi al-ayatu nazalat fi as-silm khassah. Ma'nahu anna silma ahli al-Madinah kana sababu al-ayah. Thumma hiya tatanawalu jami'al mudayanati ijma'an. Ahli tafsir dari generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun dalam jual beli salam, yaitu jual beli barang yang disifati dalam tanggungan penjual dengan pembayaran kontan di majelis akad. Maknanya adalah bahwa jual beli salam yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah adalah sebab turunnya ayat ini. Kemudian setelah itu, ayat ini mengandung seluruh bentuk hutang piutang. Jadi asalnya ayat ini berkaitan dengan jual beli tata cara salam,
Salam itu begini, Bapak memesan kepada saya barang, kemudian Bapak bayar kepada saya, lalu saya buatkan barangnya, saya kasih. Nah, itu salam. Ayat ini turun untuk itu asalnya. Lalu kemudian ayat ini digunakan untuk seluruh hutang piutang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berhutang di dalam syariat Islam. Kemudian kita baca juga perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan annahu tajuzu hadhihi ayatud dain. Surat Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat hutang. Kemudian beliau mengatakan annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat min salamin wa ghairihi li'anna Allah akhbara 'anil mudayanah allati 'alayha al-mu'minun ikhbarun muqarrarun laha dzakiran ahkamaha wa hadha yadullu 'ala al-jawaz. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa boleh seluruh macam jenis hutang piutang, baik dengan tata cara jual beli salam tadi atau yang selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hutang piutang yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum mukminin, dengan pengabaran yang menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Nah, maka diperbolehkanlah hutang piutang di dalam agama Islam. Ya, ini penjelasan dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang mempunyai kitab Tafsir As-Sa'di. Baik. Penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin, beliau mengatakan, "Wa min fawaidi al-ayah jawazud dain." Termasuk dari faidah ayat ini adalah bolehnya berhutang. Liqaulihi ta'ala tadayantum bidainin. Karena di dalam ayat disebutkan jika kalian berhutang dengan sebuah hutang. Ini menunjukkan bahwa boleh berhutang. Maka tidak boleh orang dilarang untuk berhutang. Lalu nanti kenapa ada terhina karena hutang? Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan al-muhim anna fil ayati itsbat ad-daini syar'an. Yang jelas di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tetapnya bolehnya berhutang di dalam syariat Islam. Lalu kalau seandainya berhutang boleh, mengapa kemudian tema kita terhina karena hutang? Ya, maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, Rasulullah SAW mengagungkan perkara hutang. Rasulullah SAW mengagungkan perkara hutang. Jadi besar menurut Rasulullah SAW perkara hutang tersebut. Bagaimana bentuk pengagungan Rasulullah SAW terhadap hutang? Di antaranya beliau tidak mau mensalati orang yang mati membawa hutang. Gak mau beliau salati. Dan kalau tidak mau disolati oleh Rasulullah SAW, maka itu berat. Kenapa? Karena disolati oleh Rasulullah SAW akan didoakan oleh beliau, dan doa Rasulullah SAW kabul. Berarti keselamatan bagi seseorang kalau seandainya disolati oleh Rasulullah SAW jenazahnya. Karena di dalam sholat jenazah Rasulullah SAW akan mendoakan orang tersebut. Ya. Nah, ini kalau tidak disolati berarti perkaranya besar, berat. Nah, di situ
Mengapa kita katakan terhina karena hutang? Karena perkara hutang diagungkan dalam syariat Islam, tidak boleh diremehkan. Bentuknya apa? Rasulullah SAW tidak menyalati jenazah yang mempunyai hutang ketika ia meninggal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangkan jenazah agar beliau mensolati jenazah tersebut. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, dan setiap kali datangkan jenazah untuk disolati pasti beliau bertanya, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu la. Lalu para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaihi. Kalau tidak punya hutang, Rasulullah SAW mensolati jenazahnya. Thumma utiya bi janazatin ukhra, lalu datangkan jenazah yang lain. Faqala, lalu beliau bersabda, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Qalu na'am, iya wahai Rasulullah, kata para sahabat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sallu ala sahibikum, salati jenazah kalian. Aku tidak mensolati jenazah yang mati bawa hutang. Ini di awal-awal syariat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, awal-awal syariat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian syariatnya menurun, artinya melemah, lebih ada keringanan. Bagaimana? Tapi tetap menunjukkan kepada hutang itu punya kedudukan yang agung dalam Islam. Bagaimana? Jadi kalau didatangkan jenazah, beliau bertanya, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau dikatakan iya, jenazah ini punya hutang, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal taraka lid-daini fadlan, apakah jenazah ini meninggalkan harta untuk bisa melunasi hutangnya? Nah, ini dari yang asalnya langsung, kalau jenazah didatangkan punya hutang, beliau tidak sholati. Mau dia ada yang membayarkannya, mau dia punya harta warisan untuk bisa bayar, nggak ada urusan. Pokoknya kalau mati bawa hutang, tidak disolati. Nah, periode kedua melemah. Ini untuk memudahkan kaum muslimin. Rasulullah SAW ditanya, apakah jenazah ini meninggalkan harta untuk bisa melunasi hutangnya? Fa in haditha annahu taraka lidainihi wa fa'al sallam. Kalau dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah, orang tersebut mempunyai harta agar bisa melunasi hutangnya, maka beliau sholati. Wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Tapi kalau seandainya tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada harta untuk bayar hutangnya, Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sholati jenazah kalian. Berat kan? Berat. Nah, kemudian melemah lagi yang ketiga. Melemah lagi yang ketiga. Caranya bagaimana? Yaitu ketika ada jenazah didatangkan untuk disolati oleh Rasulullah SAW, beliau seperti biasa bertanya, punya hutang enggak? Kemudian dijawab oleh para sahabat, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, ada harta yang ditinggalkan enggak? Ya. Kemudian kalau dikatakan ada, beliau sholati. Kalau tidak dikatakan tidak ada, beliau tidak mau mensolatinya. Nah, yang ketiga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah
paling berhak untuk menolong kaum beriman yang mati punya hutang. Maka siapa yang meninggal dari orang-orang beriman dalam keadaan mempunyai tanggungan hutang, maka aku yang akan membayarnya, aku yang bertanggung jawab. Akhirnya beliau tetap sholat. Tapi bagaimanapun hadis ini menunjukkan bahwa agungnya perihal hutang. Bisa dipahami ya ini ya, agungnya perihal hutang. Jadi jangan sembarangan. Kemudian hal yang kedua yang menunjukkan agungnya perihal hutang adalah Rasulullah SAW meminta kepada Allah perlindungan agar tidak banyak hutang. Nah, ini dihafal ini. Ya, ini dihafal terutama bagi para pedagang pengusaha. Karena ada konsep dalam pengusaha, sebagian mereka mengatakan gak bisa dagang tanpa hutang. Betul apa betul? Hah? Mana pedagang pengusaha? Pian pedagang lah. Hah? Betul enggak? Tidak bisa berdagang tanpa hutang, pasti ngutang. Nah, hati-hati nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah beliau minta perlindungan kecuali perkara hutang itu perkara yang berbahaya, perkara yang tidak sembarangan, kedudukannya dalam Islam agung. Nah, ini makanya jangan sampai bermudah-mudah nih. Di zaman sekarang bermudah-mudah berhutang, bermudah-mudah berhutang, hutangnya pinjol lagi. Setelah dapat pinjaman online-nya yang otomatis riba digunakan untuk maksiat lagi. Allah, bertumpuk-tumpuk dosanya. Jangan juga bermudah-mudah berhutang dengan niatan tidak mau bayar. Setiap kali ketemu dengan orang yang memberikan piutangnya, afwan akhi, pakai password kunci, kata kunci afwan akhi. Afwan akhi nggak bisa, bayar. Ya, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Abi Amr, beliau bercerita sami'tu Anasan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. Dari Amr bin Amr, beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung denganmu, minal hammi wal hazan, dari rasa gundah dan sedih, wal ajzi wal kasal, sikap lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, sikap pengecut dan sikap bakhil, wa dhala'id dain, dan beratnya hutang. Hutang itu berat, membuat orang hilang akal kadang-kadang gara-gara hutang. Berat dia. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal, dan dikalahkan musuh. Hafal doa ini Pak. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kemudian juga perhatikan baik-baik dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dari Urwah, beliau meriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Urwah adalah keponakannya
Aisyah. Gurunya adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi. Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah memberitahukan kepada Urwah bahwa Rasulullah SAW sering membaca doa di dalam sholat. Baca doa dalam sholat kapan Ustaz? Bisa saat ruku, bisa saat sujud, bisa saat sebelum salam. Dan berdoa di dalam sholat lebih afdal daripada berdoa di luar sholat setelah salam. Ya, meskipun berdoa setelah salam sholat boleh. Lihat ini hadis. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sholat. Sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan Allahumma, ini doa yang kedua. Inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Minal ma'tham wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ma'tham, dosa yang banyak, maghrab, hutang yang banyak. Di sini riwayat Bukhari. Lalu faqala lahu qa'il. Lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah min al-maghrib?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering banget berdoa di dalam sholat minta perlindungan dari hutang? Kenapa? Ada apa? Beliau menjawab, ini kebiasaan orang berhutang. Inna rajulan idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang kalau terlilit hutang, maka kalau berbicara suka bohong. Kalau janji suka ingkar janji. Betul apa betul? Ada bapak di depan saya, betul Ustaz. Sepertinya sedang mengeluh ada orang yang berhutang. Ya, dua sifat penghutang. Kalau ngomong pasti dusta, kalau berjanji pasti ingkar. Itu dua sifat yang ada pada orang yang berhutang. Makanya terhina karena hutang. Kemudian, dan ini dihafal ya, doanya udah pendek. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Doa yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha'ula'i kalimat. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil 'adu wa shamatatil a'da. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa-doa berikut. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari terlilit hutang, dikalahkan musuh dan keburukan para musuh. Min ghalabatid dayn wa ghalabatil 'adu wa syamatatil a'da. Berlindung kepadamu dari terlilit hutang, dikalahkan musuh dan mendapatkan keburukan dari para musuh. Imam Al-Aini, seorang ulama Islam pensyarah hadis, mengatakan fihi basya'atud dain wa shiddatuhu wa ta'diyatuhu ad-da'in ila irtikabil kadhibi wal khalafi fil wa'di alladaini huma min sifatil munafiqin. Di dalam hadis ini menunjukkan buruknya hutang, berat serta menyebabkan seorang yang berhutang melakukan dusta dan ingkar janji. Dusta dan ingkar janji. Yang keduanya ini adalah sifat sangat khusus yang dimiliki oleh orang munafik. Nah, makanya
Kenapa walaupun hutang dibolehkan, kenapa tema kita terhina karena hutang? Karena agungnya perkara hutang dalam Islam. Agungnya perkara hutang dalam Islam dilihat dari beberapa sisi. Satu, Rasulullah SAW mempermasalahkan jenazah yang mati bawa tanggungan hutang. Maka sangat bagus tuh kalau seandainya ada keluarga ketika mengumumkan bahwasanya baik sebelum sholat atau setelah sholat, silahkan saja siapa yang mempunyai urusan hutang piutang dengan jenazah keluarga kami, maka silahkan berhubungan dengan kami. Karena itu menyelesaikan urusannya nanti. Yang kedua, agungnya perihal hutang, Rasulullah SAW minta perlindungan dari banyak hutang. Nah, lihat lagi perkataan dari Al-Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Umdatul Qari. Beliau mengatakan fihi wujub al-isti'anah min ad-dain li'annahu yashinu fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi terdapat kewajiban meminta perlindungan dari hutang. Ya. Meskipun kita sekarang belum punya hutang, mudah-mudahan kita tidak punya hutang, ya. Maka wajib minta perlindungan kepada Allah karena Dia menghinakan di dunia dan di akhirat. Menghinakan di dunia dan di akhirat. Bahkan ada hadis begini, riwayat Imam Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dainu rayatullah fil ardh." Hutang itu adalah bendera Allah di atas muka bumi. Fa idza arada Allah an yudhilla 'abdan wada'ahu fi 'unuqihi. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang di dunia, Allah akan perbanyak dia hutang. Allah akan perbanyak hutangnya sehingga ketahuan benderanya. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agungnya perkara hutang kita lihat tadi dari dua sisi. Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang berhutang, mati dalam keadaan berhutang. Yang kedua, beliau minta perlindungan. Yang ketiga, dilihat dari perkataan para ulama yang membesarkan perkara hutang, tidak meremehkan perkara hutang. Saya bacakan ya. Dari mulai sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Aqdul Farid, beliau ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Umar bin Khattab pernah melihat seseorang memakai surban tetapi cuma matanya yang terlihat, mutaqanni'an. Ya, persis seperti yang ada pada pejuang-pejuang kaum muslimin di Palestina. Seperti itu, bukan berarti saya menghina pejuang itu ya. Maksudnya mutaqanni'an seperti itu. Memakai surban yang kelihatan cuma matanya saja. Faqala la kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar. Lalu Umar bin Khattab melihat orang tadi dan mengatakan kepada orang tadi adalah Luqman al-Hakim, seorang orang saleh yang disebutkan bahkan namanya dalam Al-Quran, pernah berucap menutup wajah adalah mendatangkan prasangka di malam hari karena dikira apa? Maling. Dan menghinakan di siang hari karena berarti menutupi sesuatu akan identitas dirinya. Lalu
orang tersebut menjawab, yang tadi pakai mutaqanni', surban yang cuma terlihat dua matanya. Orang ini menjawab, "Inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain." Wahai Umar, kenapa Luqman berkata seperti itu? Karena Luqman al-Hakim belum punya hutang. Saya begini karena punya hutang, agar tidak ketahuan. Begitu ya. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab tentang kerasnya perkara hutang. Lihat lagi perkataan Umar bin Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin dari Bani Abbasiyah, diwafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'i. Beliau berkata, diperhatikan wasiat yang menarik, amalkan wasiat ulama salaf, usikum alla tudahinu walau laistumul abaa. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan hidup. Kenapa? Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena hutang sesungguhnya mendatangkan kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kehinaan apa kehinaannya? Kehinaannya malu ketemu orang. Ya. Kalau seandainya ingin hadir pengajian, dia mikir dulu, itu Pak Haji yang ngasih hutang saya hadir enggak ya? Hina. Enggak bisa ketemu orang, malu. Ya. Dan sengsara di malam hari. Kenapa sengsara? Ya bisa tidur mikir hutang. Setiap kali ada telepon keringat dingin. Ya. Setiap kali ada telepon bingung. Sampai teleponnya dikasih kepada anaknya. Kalau ada telepon yang nagih, bilang, Bapak tidak ada di rumah. Pas yang angkat anaknya, kata bapak di samping saya, bapaknya nggak ada di rumah. Hina, sengsara. Kenapa? Karena kepikiran. Kemudian beliau mengatakan, fad'uhu, tinggalkan hutang, taslam lakum aqdarukum, maka niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat. Wa tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitum, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian masih hidup. Orang miskin datang ke resepsi pernikahan mungkin pakai sendal jepit, baju biasa saja, tidak pakai mobil mewah atau tidak memakai baju-baju yang mewah, tapi dia tidak punya hutang, santai saja. Wibawanya tidak runtuh, dia masih bisa berjalan dengan tegak tanpa ada yang patut diketahui, ditakuti, karena tidak ada beban bagi dia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ulama besar masih hidup di zaman sekarang di kerajaan Arab Saudi sebagai ahli fatwa dan majlis ulama besar Arab Saudi. Beliau mengatakan, wa la syakka anna ad-dayna kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Perhatikan baik-baik. Tidak diragukan lagi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa hutang adalah kehinaan di siang hari, kegelisahan, kesengsaraan di malam hari. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian dari mereka berkata, annahu ma dakhala ad-dainu fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilayhi.
Sebagian ulama berkata bahwa tidaklah hutang masuk ke dalam diri seseorang, melainkan keluar dari akalnya sebesar hutangnya. Jadi hutang itu menghilangkan akal sehat yang tidak akan kembali kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, ad-dainu dhullun bila syak. Hutang adalah kehinaan tanpa ada keraguan. Bagaimana hinanya? Beliau contohkan nih. Kata beliau, wad-dainu sahibun ma'rufun 'alaik walau rafa'a sautahu 'alaik law adaka ma ahadun yalumuhu ta'ridu nafsaka lil ihanah. Kata beliau, tidak diragukan hutang adalah kehinaan. Seorang yang berhutang, seorang yang menghutangi adalah orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Saya ulangi, seorang yang menghutangi adalah orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Misalkan nih, ada yang berhutang duduk di sini. Ya, di sini. Sidin tahu yang menghutang itu di ujung sana. Ada orangnya aja. Itu maksudnya. Waddain sahibun ma'rufun ladai. Orang yang menghutangi sangat dikenal, baunya keciuman. Ya. Ada orangnya padahal masih jauh. Kenapa? Itulah kehinaannya. Kemudian beliau mengatakan, jika ia si pemberi hutang mengangkat suaranya di hadapan orang yang berhutang, jika ia si pemberi hutang menyakiti orang yang berhutang, maka tidak ada seorang pun yang mencela orang yang menghutangi tadi. Misalkan nih, pian ulun berhutang ke pian, kemudian beliau mengangkat suara ke ulun. Pian yang hadir tidak akan bisa ngapa-ngapain, tidak akan mencela meskipun statusnya murid, saya ustaz. Tapi karena hutang, dia berhak untuk menagih, berhak untuk mengangkat. Kalau seandainya mengangkat suara, pian-pian tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia berhak untuk mengambil haknya yang sudah tidak dibayar. Paham ini, Pak? Itu kehinaannya. Ya. Wa ta'ridu nafsaka lil ihanah. Yang artinya kamu mencampakkan dirimu pada kehinaan karena hutang tadi. Disebut-sebut oleh orang, dihinakan oleh orang, tidak bisa tegak berjalan, selalu nunduk-nunduk, bahkan sembunyi-sembunyi. Kasih bulik, ada sini. Berhutang masalahnya. Kemudian wa ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Ini juga termasuk kehinaan. Kamu terkadang meletakkan dirimu pada hukum hijr. Hukum hijr itu adalah hukum fikih dalam Islam. Keadaan dibatasi kuasamu terhadap hartamu akibat hutang. Misalkan nih, ada orang punya hutang, dia punya gaji per bulannya 3 juta. Karena dia punya hutang, maka dia dikenakan hukum hijr. Gaji 3 juta tadi dia tidak bisa menguasainya. Yang menguasai siapa? Pihak yang berwenang dari pemerintah. Udah, kamu makan 500.000 aja sebulan, 2,5-nya untuk bayar hutang. Itu namanya hukum hijr dalam hutang. Uangnya dikuasai oleh pemerintah agar bisa bayar hutang. Itu kehinaan. Kemudian kata beliau, wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wat ta'dib, famithlu hadzal insani fi ghunyatin anhu wallahu musta'an. Dan terkadang kamu pula akibatkan dirimu masuk penjara gara-gara hutang.
kemudian diberikan hukuman, dicambukkan, dipenjarakan, agar dia sadar bahwasanya dirinya penuh dengan hutang. Maka keadaan seperti ini semestinya seseorang harus menjauhinya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hutang. Nah itu poin ketiga, agungnya hutang, yaitu dilihat dari perkataan-perkataan para ulama. Poin keempat, agungnya hutang, yaitu ancaman siksa bagi yang banyak hutang. Ancaman siksa di akhirat bagi yang banyak hutang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Samurah bin Jundub, bisa Jundub, bisa Jundab, bisa Jundib, tiga-tiganya boleh. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seorang jenazah. Faqala aha huna min bani fulani ahad. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara yang hadir dari keturunan si fulan? Qala hafadha. Rasul SAW bertanya 3 kali, belum ada yang jawab. Setelah ketiga, baru ada faqama rajul, baru ada orang, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasul SAW bersabda, ma mana'aka fil marratayn al-ulayain an takuna ajabtani ama inni lam unawwih bika illa bi khairin inna fulan rajul minhum mata wa innahu ma'sunun bidaini. Bahasa letterlocknya terjemahannya, kenapa tadi saya panggil yang pertama, kedua kamu enggak jawab, yang ketiga baru jawab? Saya ingin memperingatkan engkau sebagai keluarga si fulan yang baru meninggal akan sebuah kebaikan. Kenapa engkau terlambat menjawabnya? Sesungguhnya si fulan yang meninggal ini meninggal dalam keadaan tertahan disebabkan hutangnya. Lihat garis bawahi kata-kata tertahan. Tertahan disebabkan hutangnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Samurah bin Jundub, laqad ra'aitu ahlahu wa man yatahazzanu lahu qada anhu hatta ma jaa ahadun yatlubu bi syai'. Akhirnya keluarganya pun bersemangat untuk membayarkan hutang-hutangnya, sehingga tidak ada lagi yang nagih-nagih akan hutang si fulan yang meninggal. Nah, hadis ini menunjukkan beratnya ancaman orang yang mati bawa hutang. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis tadi, innahu ma'surun bidaini, orang ini tertahan disebabkan hutangnya. Apa arti ma'surun bidaini, tertahan disebabkan hutangnya? Maksudnya kata Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ahli hadis kota Madinah di abad ini yang masih hidup, beliau mengatakan mahbusun an dukhulil jannah. Orang ini tertahan disebabkan hutangnya dari masuk surga. Nah, lihat, hati-hati. Berat. Ya, hutang bukan urusan yang remeh. Selama belum dibayar, maka tertahan dari masuk surga. Itu ancaman pertama dari orang yang mati bawa hutang. Ancaman siksa pertama dari orang yang mati bawa hutang. Lihat lagi hadis yang sama, hadis yang semisal juga, hadis riwayat Imam Ahmad dari Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghululi wad daini fa huwa fil jannati aw wajabat lahul jannah. Siapa yang berpisah ruh dari jasadnya dan ia terlepas dari 3 perkara, saat mati lepas dari 3 perkara. Apa itu? Pertama, kesombongan. Yang kedua, harta hulul. Apa itu harta hulul? Gratifikasi. Ya, harta hulul, gratifikasi.
Karena bapak pegawai, bapak mendapatkan gratifikasi dari kolega perusahaan. Ini nggak boleh. Ya, saya pimpinan pesantren, kemudian ada orang nyumbang untuk pesantren, diambil untuk diri pribadi. Ini ghulul, nggak boleh. Yang ketiga adalah hutang. Siapa yang ketika berlepas jasadnya dan ruhnya terlepas dari tiga perkara ini, maka wajib masuk surga. Berarti pemahaman baiknya yang ketika dia mati berlepas ruh dari jasadnya masih ada tiga perkara dalam dirinya, terutama hutang, maka tidak masuk surga. Berat Pak ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis yang lain lagi riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa orang beriman tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Apa maksudnya tertahan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, "Inna akhaka mahbusun bidaini." Hai fulan, saudaramu yang meninggal tertahan gara-gara hutangnya. Apa maksudnya tertahan? Saya jelaskan perkataan para ulama rahimahumullah. Imam As-Suyuti berkata, mahbusatun an maqamihal karim. Orang yang mati bawa hutang tertahan dari tempat yang mulia di sisi Allah. Gak dapat tempat mulia sampai dibayarkan hutang. Itu Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Iraqi berkata, amruha mawqufun la hukma laha binajatin wa la halak hatta yanzura hal yuqda ma 'alayha min ad-dain am la. Kata Imam Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa orang yang mati bawa hutang tertahan, maksudnya adalah tidak ada nasib baginya. Apakah selamat masuk surga atau binasa masuk neraka, sampai ditunggu dibayarkan hutangnya atau tidak.